Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, selamat datang kembali. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah bagi kita semua. Hati kita ditemankan oleh Allah dan rezeki kita diluaskan. Sebelum kita menyelami samudera ilmu yang sangat dalam hari ini, mari kita niatkan belajar ini sebagai ibadah. Jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Tuliskan hadir atau doa terbaik kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan. Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan jejak sejarah para nabi yang penuh dengan pelajaran berharga. Sahabat beriman, pernahkah terlintas di benak kalian mengapa surat terpanjang dan paling agung di dalam Al-Quran yang memuat 286 ayat, ribuan kata, dan hukum-hukum Islam yang paling fundamental justru dinamakan Al-Baqarah yang berarti sapi betina? Mengapa Allah memilih nama hewan ternak ini untuk menjadi tajuk dari surat yang menjadi puncaknya Al-Quran? Jawabannya ternyata bukan sekadar tentang hewan, melainkan tentang sebuah tragedi pembunuhan misterius yang pernah mengguncang kaum Bani Israel. Sebuah skandal kriminal yang nyaris memicu perang saudara besar-besaran, dan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang paling tidak masuk akal bagi logika manusia. Kisah ini adalah perpaduan antara thriller detektif kuno, ujian keimanan yang berat, dan keajaiban bakti kepada orang tua yang bisa mengubah nasib seseorang dalam sekejap mata. Bersiaplah karena kita akan mengupas tuntas sejarah berdarah dan hikmah agung di balik kisah sapi betina ini. Cerita ini membawa kita mundur ribuan tahun silam, ke masa kenabian Musa alaihi salam di tengah-tengah Bani Israel. Di sebuah pemukiman yang makmur, hiduplah seorang lelaki tua bernama Syamun. Ia dikenal sebagai saudagar yang kekayaannya melimpah ruah. Emas dan peraknya menumpuk di gudang-gudang penyimpanannya. Namun di balik gelimang harta itu, Syamun hidup dalam kesunyian karenanya tidak dikaruniai seorang pun anak keturunan. Ketiadaan ahli waris langsung ini ternyata menjadi perhatian tajam bagi kerabat-kerabatnya, terutama seorang sepupunya yang bernama Uhay'ah. Berbeda nasib bagaikan langit dan bumi. Jika Syamun bergelimang harta, Uhay'ah justru hidup dalam kefakiran dan kemiskinan yang mencekik. Namun sayang, kemiskinan itu bukannya membuatnya dekat kepada Allah, malah menumbuhkan benih-benih keserakahan dan kedengkian di dalam hatinya. Uhay'ah tahu betul bahwa secara hukum waris, jika Syamun meninggal dunia, maka seluruh kekayaan pamannya itu akan jatuh ke tangannya. Maka hari demi hari dilalui Uhay'ah bukan dengan bekerja keras, melainkan dengan menunggu kematian Syamun. Ia menanti kabar duka itu sebulan, 2 bulan, hingga bertahun-tahun lamanya. Namun takdir Allah berkata lain, Syamun justru tetap sehat walafiat dan berumur panjang. Kesabaran Uhay'ah yang didasari niat jahat itu pun habis. Bisikan iblis mulai merasuki pikirannya, menghasut bahwa jika ia terus menunggu, ia akan mati kelaparan sebelum sempat menikmati harta warisan itu. Maka pada suatu malam yang gelap gulita, Uhay'ah merencanakan sebuah makar yang sangat keji. Ia mendatangi rumah Syamun dan dengan tangan dinginnya sendiri, ia tega menghabisi nyawa kerabatnya itu demi harta dunia yang fana. Kejahatan Uhay'ah tidak berhenti pada pembunuhan itu saja. Ia adalah sosok yang licik dan manipulatif. Untuk menutupi jejaknya dan agar tidak ada tuduhan yang mengarah kepadanya, ia menyeret jasad Syamun keluar di tengah malam buta. Ia membawa mayat itu jauh ke perbatasan antara 2 kabilah atau 2 kota dari kalangan Bani Israel. Perlu sahabat beriman ketahui, Bani Israel saat itu terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki fanatisme kesukuan yang tinggi. Uhay'ah dengan sengaja meletakkan jasad Syamun tepat di perbatasan wilayah pemukiman orang lain untuk mengadu domba dan memfitnah penduduk kota tersebut sebagai pelakunya. Ketika matahari terbit, gemparlah seluruh penduduk. Mereka menemukan jasad orang terkaya di antara mereka tergeletak kaku dengan tanda-tanda kekerasan. Berita ini menyebar cepat bagaikan api membakar jerami. Uhay'ah, sang pembunuh sejati, datang ke lokasi kejadian dan memulai sandiwara terbesarnya. Ia menangis histeris, merobek-robek bajunya, dan berteriak lantang menuduh bahwa penduduk kota sebelahlah yang telah membunuh pamannya. Provokasi ini berhasil membakar emosi kaumnya. Bani Israel yang memang temperamental langsung tersulut amarahnya. Mereka mengangkat senjata, menghunus pedang, dan menyiapkan tombak. Ribuan orang dari kedua belah pihak bersiap untuk saling bantai. Perang saudara yang akan menumpahkan sungai darah sudah di depan mata. Semua gara-gara fitnah satu orang yang serakah akan warisan.
Di saat situasi sedang genting dan ujung pedang hampir saling beradu, tampillah seorang ulama bijaksana di antara mereka yang menyuruhkan akal sehat. Dia berkata kepada kerumunan yang sedang marah itu untuk menahan diri. Ia mengingatkan bahwa di tengah-tengah mereka masih ada sosok mulia, Kalimullah, Nabi Musa alaihi salam. Mengapa mereka harus saling membunuh berdasarkan prasangka jika mereka bisa meminta petunjuk langsung dari wahyu Allah melalui nabinya? Imbauan ini mendinginkan kepala mereka. Akhirnya para pemuka kaum berbondong-bondong mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Mereka menceritakan tragedi pembunuhan Sam'un dan kebuntuan mereka dalam mencari siapa dalang sebenarnya karena ketiadaan saksi mata. Mendengar pengaduan umatnya dan melihat potensi perpecahan yang besar itu, Nabi Musa segera bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon agar Allah menurunkan petunjuk untuk menyingkap tabir misteri ini. Allah yang maha mengetahui segala hati budaya kemudian menurunkan wahyu yang berisi perintah yang sangat mengejutkan logika manusia. Allah berfirman, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Bayangkan reaksi Bani Israel saat itu. Mereka datang melaporkan kasus pembunuhan, berharap Allah menunjuk langsung siapa pelakunya. Namun jawaban yang mereka terima adalah perintah untuk menyembelih sapi. Di nalar mereka yang pendek, tidak ada korelasi antara investigasi kriminal dengan penyembelihan hewan ternak. Sifat buruk Bani Israel yang suka membangkang dan meremehkan pun muncul. Mereka mengira Nabi Musa sedang bermainkan mereka di tengah situasi duka. Dengan nada sinis mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan kami bahan ejekan? Nabi Musa dengan kesabaran ulul azmi menjawab tegas, aku berlindung pada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Beliau menegaskan bahwa ini adalah perintah suci dari langit, bukan leloton. Para ahli tafsir menjelaskan sebuah hikmah yang luar biasa di sini. Sebenarnya perintah Allah itu mutlak namun sederhana. Seandainya saat itu Bani Israel langsung mengambil sembarang sapi betina yang mereka temui di jalan, entah itu sapi kurus atau gemuk, warna apa saja, lalu menyembelihnya, niscaya perintah itu sudah tertunaikan dan masalah mereka selesai. Namun dasar watak mereka yang nyayal, suka mempersulit diri sendiri, dan kurang adab terhadap Nabi. Mereka malah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya mempersempit pilihan dan memberatkan mereka sendiri. Inilah pelajaran penting bagi kita sahabat beriman, untuk tidak berlebihan dalam bertanya yang tujuannya hanya untuk mempersulit pelaksanaan perintah agama. Dialog bebalan mereka ini diabadikan Allah dalam ayat selanjutnya. Mereka bertanya kepada Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi apakah itu. Akibat pertanyaan ini, spesifikasi sapi menjadi lebih ketat. Musa menjawab bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan di antara keduanya. Seharusnya mereka berhenti dan langsung mencari, tapi tidak. Mereka bertanya lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Pertanyaan tentang warna ini membuat kriteria sapi menjadi sangat langka. Allah memerintahkan mencari sapi yang warnanya kuning tua, yang sangat pekat dan menyala. Warnanya bersih tanpa campur dan menyenangkan hati orang yang memandangnya. Sapi dengan warna emas murni seperti ini sangatlah jarang ada. Apakah mereka puas? Belum. Mereka kembali berdalih dengan berkata, sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan mereka bertanya lagi tentang detail pekerjaan sapi itu. Maka Allah mengunci mereka dengan syarat final yang nyaris mustahil ditemukan. Sapi itu haruslah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pernah digunakan untuk mengangkut air menyiram tanaman, kondisinya sehat tanpa cacat sedikit pun, dan tidak ada belang warna lain selain kuning emas. Mendengar syarat yang begitu spesifik dan sulit ini, barulah mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan yang sebenarnya. Sahabat beriman,
Disinilah letak skenario Allah yang maha halus. Di saat ribuan orang Bani Israel panik menyebar ke seluruh penjuru negeri untuk mencari sapi dengan ciri-ciri mustahil itu, ternyata sapi itu hanya ada 1 ekor di muka bumi ini. Dan pemiliknya bukanlah raja atau saudagar, melainkan seorang pemuda yatim yang sangat miskin namun memiliki hati semulia malaikat. Kisah pemuda ini berjalan paralel dengan tragedi pembunuhan tadi, sebuah benang merah yang diatur Allah untuk mempertemukan kezaliman dengan kesolehan. Mari kita tengok sejenak ke sebuah gubuk reot di pinggiran hutan. Di sana hiduplah seorang pemuda soleh. Dahulu, ayahnya adalah orang yang sangat taat. Menjelang wafatnya, sang ayah menyadari bahwa ia tidak memiliki harta benda untuk ditinggalkan bagi istri dan anaknya yang masih kecil, kecuali seekor anak sapi betina. Dengan penuh tawakal, sang ayah membawa anak sapi itu ke tengah hutan belantara dan berdoa, "Ya Allah, aku titipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku nanti sampai ia dewasa." Sang ayah pun wafat dengan keyakinan penuh bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga titipan. Tahun berganti tahun, anak itu tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa baktinya kepada ibunya. Ia dikenal sebagai pemuda yang membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk beribadah kepada Allah, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga untuk duduk menjaga di samping ibunya. Di siang hari, ia bekerja keras mencari kayu bakar di hutan, memanggulnya ke pasar, lalu hasil penjualannya ia gunakan untuk membelikan makanan bagi ibunya sebelum ia makan sendiri. Suatu hari, ibunya yang sudah tua memanggilnya dan menceritakan rahasia warisan ayahnya. "Wahai anakku," kata sang ibu, "sesungguhnya ayahmu mewariskan seekor sapi yang ia titipkan kepada Allah di hutan ini. Pergilah, panggillah sapi itu dengan menyebut Tuhan Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Niscaya ia akan datang kepadamu." Dengan ketaatan penuh, pemuda itu pergi ke hutan dan memanggil sapi tersebut sesuai petunjuk ibunya. Atas izin Allah, seekor sapi betina yang sangat indah, tumbuh besar, sehat, dan berwarna kuning keemasan yang memukau keluar dari semak-semak dan datang menghampirinya dengan jinak. Sapi itu seolah tahu tuannya telah datang. Pemuda itu membawa sapi tersebut pulang dengan penuh syukur. Melihat kondisi ekonomi mereka yang sulit, sang ibu menyuruh anaknya membawa sapi itu ke pasar untuk dijual. Ibunya berpesan, "Jualah sapi ini dengan harga 3 dinar. Namun ingat, jangan menjualnya tanpa persetujuan atau ridho dariku untuk akad akhirnya." Pemuda itu membawa sapinya ke pasar. Disinilah Allah mengirimkan ujian integritas yang sangat berat. Allah mengutus malaikat yang menjelma menjadi seorang manusia pembeli. Malaikat itu menghampiri si pemuda dan menawar sapi tersebut. "Wahai anak muda, aku akan membeli sapimu ini dengan harga 6 dinar, 2 kali lipat dari harga yang..." Mari kita tengok sejenak ke sebuah gubuk reot di pinggiran hutan. Di sana hiduplah seorang pemuda soleh. Dahulu ayahnya adalah orang yang sangat taat. Menjelang wafatnya, sang ayah menyadari bahwa ia tidak memiliki harta benda untuk ditinggalkan bagi istri dan anaknya yang masih kecil, kecuali seekor anak sapi betina. Dengan penuh tawakal, sang ayah membawa anak sapi itu ke tengah hutan belantara dan berdoa, "Ya Allah, aku titipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku nanti sampai ia dewasa." Sang ayah pun wafat dengan keyakinan penuh bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga titipan. Tahun berganti tahun, anak itu tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa baktinya kepada ibunya. Ia dikenal sebagai pemuda yang membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk beribadah kepada Allah, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga untuk duduk menjaga di samping ibunya. Di siang hari, ia bekerja keras mencari kayu bakar di hutan, memanggulnya ke pasar. Lalu hasil penjualannya ia gunakan untuk membelikan makanan bagi ibunya sebelum ia makan sendiri. Suatu hari ibunya yang sudah tua memanggilnya dan menceritakan rahasia warisan ayahnya. "Wahai anakku," kata sang ibu, "sesungguhnya ayahmu mewariskan seekor sapi yang ia titipkan kepada Allah di hutan ini. Pergilah, panggillah sapi itu dengan menyebut Tuhan Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Niscaya ia akan datang kepadamu." Dengan ketaatan penuh, pemuda itu pergi ke hutan dan memanggil sapi tersebut sesuai petunjuk ibunya.
Atas izin Allah, seekor sapi betina yang sangat indah, tumbuh besar, sehat dan berwarna kuning keemasan yang memukau keluar dari semak-semak dan datang menghampirinya dengan jinak. Sapi itu seolah tahu tuannya telah datang. Pemuda itu membawa sapi tersebut pulang dengan penuh syukur. Melihat kondisi ekonomi mereka yang sulit, sang ibu menyuruh anaknya membawa sapi itu ke pasar untuk dijual. Ibunya berpesan, "Juallah sapi ini dengan harga 3 dinar. Namun ingat, jangan menjualnya tanpa persetujuan atau ridho dariku untuk akad akhirnya." Pemuda itu membawa sapinya ke pasar. Disinilah Allah mengirimkan ujian integritas yang sangat berat. Allah mengutus malaikat yang menjelma menjadi seorang pembeli manusia. Malaikat itu menghampiri si pemuda dan menawar sapi tersebut. "Wahai anak muda, aku akan membeli sapimu ini dengan harga 6 dinar, 2 kali lipat dari harga yang diminta ibumu. Tapi ada syaratnya, kau tidak perlu memberitahu ibumu tentang harga sebenarnya. Berikan 3 dinar pada ibumu dan ambil 3 dinar sisanya untuk dirimu sendiri." Bayangkan godaan ini bagi seorang pemuda yang sangat miskin. Uang 3 dinar emas adalah jumlah yang besar. Namun perhatikan jawaban pemuda yang hatinya dipenuhi cahaya bakti ini. Ia menatap pembeli itu dan berkata tegas, "Demi Allah, seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, aku tidak akan menjualnya jika harus membohongi ibuku atau tanpa ridho ibuku." Pemuda itu pulang dan menceritakan kejadian aneh itu kepada ibunya. Ibunya yang memiliki firasat tajam dari kesalehannya berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya orang itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah malaikat yang diutus Allah untuk menguji baktimu. Tanyakanlah kepadanya, apakah kita harus menjual sapi ini sekarang atau menahannya?" Pemuda itu kembali menemui sang pembeli dan menanyakan hal tersebut. Sang malaikat akhirnya membuka rahasia rezeki besar yang akan datang. Malaikat itu berpesan, "Jangan jual sapi ini sekarang. Bawalah pulang dan rawatlah. Nanti akan datang utusan dari Bani Israel yang mencari sapi ini dengan ciri-ciri yang hanya dimiliki sapimu. Saat mereka datang, jangan kau jual sapi ini, kecuali dengan harga emas seberat bobot sapi itu." Pemuda itu menuruti pesan tersebut. Dan benar saja, takdir Allah mempertemukan 2 peristiwa besar ini. Utusan Bani Israel yang sudah putus asa mencari ke seluruh negeri akhirnya menemukan sapi itu di rumah si pemuda miskin. Sapi itu berwarna kuning emas yang menyala, tidak pernah membajak, sehat sempurna, persis seperti wahyu yang diterima Nabi Musa. Mereka mendesak ingin membelinya. Pemuda itu teringat pesan malaikat berkata, "Aku tidak akan menjual warisan ayahku ini, kecuali kalian membayarnya dengan emas murni seberat bobot tubuh sapi ini." Orang-orang Bani Israel terbelalak kaget. Itu adalah harga yang sangat fantastis, harga yang bisa menguras kekayaan satu kabilah. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Allah telah mempersempit jalan mereka karena ulah mereka sendiri yang banyak bertanya. Didorong oleh rasa penasaran untuk mengungkap kasus pembunuhan dan ketakutan akan azab jika melanggar perintah Musa, mereka akhirnya setuju. Mereka bergotong royong, mengumpulkan perhiasan, koin emas dan harta benda mereka hingga terkumpul tumpukan emas yang beratnya sama dengan sapi gemuk tersebut. Transaksi terjadi. Pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya itu seketika berubah menjadi orang terkaya di zamannya. Inilah bukti janji Allah bahwa barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya dan meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik dari arah yang tidak disangka-sangka. Setelah sapi didapatkan, ia segera dibawa ke hadapan Nabi Musa alaihissalam. Sapi itu kemudian disembelih sesuai syariat. Lalu Nabi Musa mengambil salah satu bagian tubuh sapi itu. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lidahnya, ada yang mengatakan pahanya, dan memukulkannya ke jasad Syamun yang sudah kaku dan mulai membusuk. Dan disinilah puncak mukjizat itu terjadi. Di hadapan ribuan pasang mata yang menahan nafas, jasad Syamun tiba-tiba bergerak. Darah kembali mengalir, urat-urat tersambung, dan ruhnya ditiupkan kembali. Syamun bangkit duduk seolah baru bangun dari tidur panjang, padahal lehernya masih berbekas luka. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Syamun yang hidup kembali itu, "Wahai Syamun, siapakah yang telah membunuhmu?" Dengan tatapan tajam dan suara yang jelas yang didengar oleh seluruh Bani Israel, Syamun menunjuk ke arah kerumunan dan berkata, "Dialah yang membunuhku, Uhaihah, sepupuhku sendiri."
Setelah memberikan kesaksian yang hak itu, Syamun kembali wafat dan menjadi mayat. Suasana menjadi hening mencekam. Uhaiha yang tadinya paling keras berteriak menuduh orang lain, kini wajahnya pucat pasi. Tubuhnya bergemetar-gepat, keringat dingin bercucuran. Topeng kemunafikannya hancur berkeping-keping di hadapan mukjizat Allah. Dia tidak bisa mengelak lagi. Bukti dari langit telah turun langsung melalui lisan korban yang dihidupkan kembali. Uhaiha pun akhirnya ditangkap. Niatnya ingin menguasai harta warisan, namun yang ia dapatkan justru kehinaan dan hukuman kisos atas kejahatannya. Ia mati tanpa membawa sepeser pun harta yang ia idam-idamkan. Sementara itu hikmah lain dari penyembelihan sapi ini juga sangat mendalam. Mengapa harus sapi? Para ulama menjelaskan ini juga sebagai terapi keimanan bagi Bani Israel. Dulu mereka pernah tersesat menyembah patung anak sapi emas buatan Samiri. Rasa cinta dan mengagungkan terhadap sapi masih tersisa di hati sebagian mereka. Dengan perintah menyembelih sapi ini, Allah ingin menghancurkan sisa-sisa kesirikan itu, menunjukkan bahwa sapi hanyalah makhluk biasa yang bisa mati dan disembelih, bukan Tuhan yang layak disembah. Sahabat beriman, kisah yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 67-73 ini bukanlah sekedar dongeng pengantar tidur. Ia adalah teguran keras sekaligus kabar gembira. Teguran bagi kita agar jangan menjadi hamba yang rewel dalam beragama, yang banyak bertanya hanya untuk mencari celah atau mempersulit diri. Agama itu mudah, kitalah yang sering membuatnya sulit. Namun ini juga kabar gembira tentang dahsyatnya birrul walidain. Lihat